Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa zalika khairun zalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, Tua Tony Kepala Lingkungan Seni hadir. Alhamdulillah, syukur kita memuji Allah Ta'ala Parai syariati buku magasin batang kali masa luana. Sagina alhamdulillah motor kesengane takabirang Allah Ta'ala apa si buntul dari masih kita untuk lanjutkan ini pengajian tak. Alhamdulillah jamaah, setelah kita istirahat mungkin kurang lebih 1 bulan di pengajian tawat, tapi saya yakin tetap ada pengajian, ada tazkir, karena setiap pagi liwatuna bulan Ramadan selalu ada yang mengisi ceramah tarawih, sehingga alhamdulillah tentu kita tidak bosan dari tazkir setiap malam. Didoakanlah jamaah mati apa batu salam wasalamah mengiring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi kami tumpah surah nya kana utus Allah Ta'ala baik tumpukan minua ngirangangki agama masaru bola piri agama masalu tinggi karena Allah Ta'ala inna dina indallahi Islam. Di agama nakuya nyakan nakuya Allah Ta'ala risesena dan yang Islam, artinya kena marahin, kena agama marahin risesena Allah Ta'ala nakui sangat Islam disini. Alhamdulillah kita ini termasuk di dalam umat Islam, umat anak kita. Artinya kita memilih agama yang diakui Allah Ta'ala. Di keterangan-keterangan lain disebutkan al-Islam yahlu wa la yuhla alaihi. Ini agama tinggi. Nanti agama kulen san tinggi ne kalapiran. Inilah jamaah sekalian, sehingga beruntunglah kita memilih Islam ini. Sekalipun sebetulnya mungkin tenan dipilih nasabah lahir ikat dari tangga-tanganan nih tauata Islam. Sebetulnya kita tidak memilih, karena begitu kita lahir kita sudah insyaallah Islam. Nah, itu lain dengan orang lain yang mu'allaf, itu artinya dia memilih. Dia memilih. Tadinya bukan Islam, kemudian dia memilih Islam sebagai agamanya. Nah, ini
Tentu ini keberuntungan buat mereka jemaah. Katanya sebetulnya sekiranya tina nak lahir di Islam, tua ta Islam, umat ta Islam, bapak ta Islam, keluarga ta Islam, belum tentu Islam. Karena kita lahir di tengah-tengah orang Nasara. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah lahir di tengah-tengah orang Islam. Sehingga kita tidak usah mengembara mencari agama apa yang paling mulia, agama apa yang benar. Begitu jamaah. Karena kita lahir dalam kondisi di mana orang tua kita Islam, sehingga kita pun menjadi Islam. Inilah kesyukuran kita jamaah sekalian. Oleh karena itu, sebagai tanda kesyukuran, ya kita harus mengamalkan itu agama. Para lebih yang mengamalkan agama. Sulana jamaah, nasabannya agama talak piriki, kita juga ikut menjadi mulia. Kemana nanti kamu malapirina agama pun natina kiro amalkangi, akhirnya jamaah kita tidak ikut menjadi mulia. Boleh jadi jamaah kita menjadi hina. Nah ini jamaah sekalian. Jadi sanggamatongi misalnya pakaian kalumpuang. Mana nanti kamu magalapiran na yung pakaiangan, lapirin na yung pakaiangan. Katina kiro ang pakai, akhirnya jemaah sekalian tinaton di kuliah jari tulapir. Nah inilah Islam begitu. Mana Islam di jamaah, katina kiro ang amalkan niya gamata, tinaton dia di kuliah jari lapir. Malah kita bisa menjadi asfal sabilin, nilai kita berada di bawah. Nah inilah makanya di surah Al-A'raf itu jamaah menjelaskan Allah Ta'ala talu pasala akulle ajari sahabat nanjo kemuliaan kalak diranta jamaah tenan akulle kigampa malah narampe Allah Ta'ala kita ini bisa lebih hina dari seekor binatang. Makanya kalau kita baca di surah Al-A'raf 179 itu jelas, walaqad zara'na di jahannama kasiran minal jinni wal ins. Terinjo salan neraka jahannam larasi. Penuh nanti itu neraka jahannam. Dari golongan apa? Minal jin wan nas. Betul golongan najingah sagandung ketawa. Jadi nanti neraka itu jamaah dua golongan yang akan menghuni, golongan jin dan golongan manusia. Golongan jin dan manusia yang mana? Itu dijelaskan Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Sabani sare dari Allah Ta'ala pemaham nanti gatina napake maham di pasalana agamata. Kemudian jemaah sekalian, walahum ayunun disare mata dari Allah Ta'ala pacini gatina napake pacini na kancini kinne kalumpuan Allah Ta'ala. Tena na pakai pacini na anjini kan ubadika. Tena na pakai pacini na maca Quran dan seterusnya. Kemudian walahum azan la yasmauna minha. Sare palangiri, nari toli. Katina na iron nagunakan na pakai tolinna apilangedi ang ubadi. Sengan koli ni napatuli-toli. Nah inilah yang disebut Allah ulaika kal an'am. Neto kamaya ulaika kal an'am. Mereka itu
ya seperti al-an'am, binatang ternak, balum adalum, bahkan jauh lebih sesat. Nah ini jamaah, jari bunna bembe ja tidun ja misalnya tina nagappai barana mutere itu biasa. Tapi orang yang tidak tahu kembali ke agamanya itu jauh lebih sesat dari ternak, dari sapi atau bembe. Jadi inilah jamaah sekalian konsekuensinya, ya melorot kita punya kemuliaan menjadi hina, bakal lebih hina dari seekor ternak. Oleh karena ya potensi yang kita miliki yang diberikan Allah itu kita tidak gunakan. Makanya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebaikan tengah singane repaka pinawang meminawang angaji kamane jamaah. Itu artinya insyaallah kita gunakan tiga potensi itu tentu untuk insyaallah melihat kebesaran Allah, mendengarkan ya nasihat-nasihat, dan tentu memahami ya apa yang disampaikan itu. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam golongan ini. Oleh karena itu sekalian kembali kita lanjutkan, ya, kembali kita melanjutkan kajian kita. Ya tentu tidak usah terlalu tinggi. Kita kembali kepada adab. Mungkin yang lalu saya lanjutkan. Kalau yang lalu saya sudah sampaikan menyangkut tentang adab tidur, ya, adab tidur ya. Sekarang kita lanjutkan dengan adab berpakaian. Adab berpakaian jemaah. Jadi dalam Islam itu jemaah, berpakaian itu bukan hanya sekedar style, gaya. Ya. Jadi itulah bedanya orang Islam berpakaian dengan orang bukan Islam atau peragawan, ya, yang memang berpakaian untuk gaya saja misalnya. Nah kalau kita jamaah sekalian, bukan hanya sekedar style atau melindungi tubuh, ya, karena pakaian itu salah satu fungsinya adalah melindungi tubuh kita dari ya, pengaruh cuaca, misalnya panas, dingin. Jadi bukan hanya itu, tetapi dalam pandangan syariat agama kita, berpakaian itu adalah bahagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Dan memang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat jamaah yang menjelaskan tentang pakaian itu Bapak Ibu nanti baca di surah Al-A'raf di ayat 26. Yang punya Quran bisa dibuka. Situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ya bani Adam. Ya bani Adam. Anak cucunna Adam." Jadi tentu ketengasengan jemaah. So, kita ini semua adalah anak cucu Adam. Ya, anak cucu Adam. So, memang manusia yang pertama yang dicipta oleh Allah adalah Adam. Jadi tentu yang dimaksud oleh Allah, kita ini ada termasuk di dalamnya. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Esikama cucunna Adam. Qad anzalna alaikum. Sungguh kata Allah, saya telah menurunkan. Qad anzalna, sungguh inakkele pakupaturungi alaikum berikau. Apa dapat turun Allah Ta'ala? Libasan, pakaian. Pakaian jamaah. Jangan ada di antara kita yang berpikir pakaian yang diturunkan Allah itu kain yang melayang-layang dari udara, dari langit.
Tidak seperti itu jamaah. Tidak sama dengan makanan yang pernah diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Musa, yaitu manna wassalwa, berupa roti yang melayang-layang, yang lembut. Kemudian jamaah sekalian, ada semacam burung-burung kecil ya, yang mereka bisa masak, bisa jadikan sebagai lauk. Ini libasa, pakaian yang dimaksud Allah bukan pakaian yang seperti yang kita lihat di pasar, yang kemudian kainnya itu melayang-layang turun ke bumi. Tidak. Sebetulnya secara tidak langsung jamaah menjelaskan kepada kita bahwa pakaian ini sesungguhnya itu Allah yang mengadakan. Gimana ceritanya jamaah? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama'i ma'. Allah yang menurunkan air hujan. Fa akhrada bihi minas samarat, maka tumbuhlah berbagai macam tanaman atau buah. Jadi Allah menurunkan jamaah sekalian hujan dari langit, lalu turunlah ya, keluarlah tumbuh-tumbuhan dari bumi. Salah satu yang keluar itu jamaah misalnya kapas. Kapas ini kemudian dipintal menjadi benang. Benang ini dirajuk, ditenung menjadi kain. Kain inilah yang kemudian Bapak beli ya, dijual di pasar. Atau dulu orang tua kita, saya masih ingat ada yang pintar tanung sana sarung lipa ya, dulu juga bikin tuatan pun air lipa tanung dia buat sendiri. Jadi begitu itu. Jadi setelah jadi kain, barulah kemudian jamaah sekalian ya kita bentuk menjadi pakaian. Pakaian ini menurut Allah dia yang turunkan. Nah prosesnya tadi seperti itu. Seperti itu jamaah. Sama dengan kita. Allah yang menciptakan kita jamaah. Allah menciptakan kita secara tidak langsung jamaah. Misalnya Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana, sungguh saya telah menciptakan manusia min tin, dari tanah, tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, dan saya menciptakan turunannya itu dari saripati tanah. Saripati tanah jamaah. Bagaimana itu sampai menjadi manusia? Mungkin saya di sini sudah pernah terangkan. Bagi kami orang pertanian itu jamaah mudah saja memahami itu. Jadi rupanya Allah menurunkan air hujan itu jamaah, lalu terlarut unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Itulah yang disebut saripati tanah. Unsur-unsur hara itu jamaah ada magnesium, ada kalium, ada klor dan sebagainya. Inilah yang kemudian dihisap naik tumbuhan. Ada yang menjadi batang, ada yang menjadi daun, ada yang menjadi buah. Nah, buah inilah kemudian dimakan oleh manusia. Ya, secara metabolisme berproses dalam tubuh kita. Pada ibu itu menjadi telur, opung, pada bapak menjadi sperma. Bapak dan ibu main-main. Ya. Saya tidak tahu main-main atau bersungguh-sungguh. Nah, saya pernah ceramah begini di Ibu Aisyah dan dia protes. Dia bilang, Ustaz, bukan main-main itu, bersungguh-sungguh. Jadi jamaah sekalian, di situ terjadi pembuahan yang diceritakan oleh Allah
di surah Al-Mu'minun di ayat 11 itu. Ya. Kata Allah, "Summa ja'alna nutfatan fi qararin makin." Saya menempatkan nutfah itu di dalam rahim yang kokoh. Jadi ibu-ibu, rahimnya itu kata Allah disebut kokoh. Kenapa disebut kokoh? Karena di situ ada cairan yang disebut cairan amnion. Ada cairan itu yang melindungi itu cabang bayi itu. Jadi sekalipun misalnya ada benturan, itu tidak langsung kena bayinya. Cairan ini yang menjadi pelindung, namanya cairan amnion. Kemudian itu memang kuat jamaah. Bayangkan kalau sampai 4 kilo, itu bisa menggantung itu. Betapa kuatnya itu. Jadi jamaah sekalian, itulah kemudian berproses sampai menjadi manusia. Jadi secara tidak langsung Allah memberitahu kita bagaimana proses penciptaannya itu. Bukan langsung, sama tadi ini pakaian. Jadi Allah tidak langsung menurunkan pakaian seperti itu, tapi berproses. Berproses dengan usaha manusia, lalu kemudian menjadi kain. Jadi kata Allah, "Qad anzalna 'alaikum libasan." Saya sungguh kata Allah telah menurunkan kepadamu pakaian. Apa gunanya itu pakaian jamaah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuwari sawatikum." Pakaian untuk menutup aurat. Jadi pakaian yang diturunkan oleh Allah itu jamaah adalah menutup aurat. Menutup aurat. Bagaimana batasan aurat itu, ibu? Bagi seorang perempuan itu seluruh bahagian tubuhnya. Seluruh bahagian tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Yang lain itu jamaah kata Allah, pakaian yang saya turunkan untuk menutup bagian tubuhmu itu kecuali muka dan telapak tangan. Ini buat perempuan, buat wanita. Jadi kalau ada yang pakaian yang pensi, kecinikan bulu panah, berarti pakaian, fungsi pakaian sesungguhnya itu dia tidak fungsikan. Karena pakaian menurut Allah itu diturunkan untuk menutup aurat. Jadi seluruh bagian tubuh perempuan itu jamaah itu disebut aurat kecuali muka dan telapak tangannya. Nah, bedanya dengan kita laki-laki itu masih mendingan, masih ya ukurannya itu jamaah dari pusat sampai lutut kita itu aurat. Ya cuma jamaah sekalian, ya kita ada namanya al-uruf, ada. Makanya kalau pergi sholat bukan hanya sekedar memakai celana puntung. Ya. Itu sebetulnya sudah memenuhi kalau misalnya kita mau berpakaian celana tertutup, kita punya kunci agenda kulan tuntas. Tapi kan ada namanya al-uruf, ya, adat yang tidak bertentangan dengan Islam. Katanya macam yang karena menghadap mari Allah Taala, makin lagi Pak Desa menghadap, nampak celana barocin jadi pakai, pasti negara Pak Desa kurang ajaran. Wajib punah nalayan itu, suruh jam motor. Apalagi menaruh menghadap ke presidennya. Tentu itu sesuatu yang tidak sesuai dengan adat. Makanya ada ceritanya itu dulu Pak Yusuf ya, Pak Yusuf, Jenderal Yusuf. Ya itu ada seorang orang Cina yang mau menghadap ke presiden, celana pokci, celana puntung, ditampilin Pak Yusuf, kurang ngajar. Jadi itu karena adat.
Tapi sebetulnya jamaah kalau menurut pandangan syariat itu sudah tertutup aurat. Tapi kan namanya tadi al-uruf. Ada kebiasaan kita yang tidak bertentangan dengan agama kita, malah lebih menyempurnakan agama kita. Jadi jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu fungsi pakaian menurut Allah Ta'ala bukan hanya sekedar gaya, tetapi jamaah sekalian untuk menutup aurat. Cuma memang di sini ya tidak disampaikan modelnya. Sama dalam hadis itu jamaah, tidak disampaikan modelnya. Ya. Makanya kalau kita lihat, ya macam-macam itu model. Ya. Ada yang modelnya gamis, ada yang koko, ya ada yang biasa seperti ya kita di Indonesia. Kenapa? Karena fungsinya di situ adalah menutup aurat, bukan gayanya, bukan modelnya yang dipersoalkan oleh Allah. Jadi silakan ibu-ibu kalau misalnya mau membuat model pakaian silakan, tidak dilarang. Yang penting modelnya itu jangan sampai justru mempertontonkan aurat. Nah itu yang tidak boleh. Nah ini sekalian. Jadi itu. Jadi menutup aurat. Ya. Bahkan di sini disebut dam bulu. Bulu. Apa itu maksudnya? Ya, mungkin yang dimaksud di sini bulu itu bukan bulu atas, bukan ini. Ya. Termasuk ibu-ibu bulu epa. Ya. Dan mohon maaf, ya ada juga bulu yang agak ke bawah. Jadi di samping jamaah sekalian menutupi aurat, juga disebutkan di situ ya warisa. Warisa itu ya perhiasan, menghiasi diri. Lalu jamaah sekalian, itu juga menunjukkan bahwa memang pakaian itu bisa juga digunakan sebagai gaya, untuk gaya, karena dia perhiasan. Perhiasan itu kan tujuannya adalah dipakai supaya nampak indah. Jadi sekalian modelnya boleh indah, mudah, supaya kita ya tertarik melihatnya, supaya kelihatan indah, nampak. Karena memang ya salah satu fungsi pakaian itu adalah memperindah tubuh kita. Jadi jamaah sekalian itu. Kemudian di situ disebutkan walibasut taqwa. Nah ini. Jadi rupanya pakaian menutup aurat itu jamaah itulah pakaian takwa. Pakaian takwa. Jadi pakaian yang tidak menutup aurat itu bukan pakaian takwa. Jadi pakaian yang menampakkan aurat kita, kelihatan ini aurat jamaah, itu bukan pakaian takwa. Kemudian jamaah sekalian di ayat lain itu disebutkan di samping itu ya pakaian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah supaya kita ini dikenal, ya, ayyurafna fala yuzaina. Jadi pakaian menutup aurat itu jamaah adalah pakaian khusus yang menandakan bahwa kita itu adalah seorang yang bertakwa, seorang muslim. Jadi pakaian itu menandakan bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Bagaimana tandanya? Karena kita berpakaian yang menutup aurat. Di samping itu, jadi kita dikenal itu dengan pakaian itu. Di samping itu jamaah sekalian, fala yuzaina, supaya kita ini jangan diganggu. Terutama ibu-ibu, ya, perempuan-perempuan, anak-anak gadis kita itu.
Insya Allah kalau pakaiannya bagus, menutup aurat, falai uzaina, mereka itu tidak akan diganggu. Coba bayangkan kalau misalnya pakaiannya jamaah sekalian tipis, kemudian pakaiannya itu kelihatan auratnya nampak, maka pasti jamaah sekalian tidak bisa itu orang menahan diri untuk tidak mengganggu, karena memang menarik. Kenapa? Perempuan itu misalnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pupus syahwat minan nisa. Memang dijadikan itu disenangi oleh syahwat. Jadi jamaah sekalian, kalau misalnya kelihatan auratnya, pasti mereka akan diganggu karena memang orang senang mengganggu. Nah, ini jamaah. Tapi jamaah kalau misalnya ya katakanlah anak-anak gadis kita itu bagus pakaiannya, paling gangguannya itu normal-normal saja, misalnya pura-pura memberi salam atau mungkin nagana alimnamu dan seterusnya. Tidak, gangguannya itu tidak akan sampai hal-hal yang bisa merusak dirinya. Jadi itu jaminan Allah Ta'ala jamaah sekalian, bahwa pakaian takwa, pakaian yang menutup aurat itu akan membuat seseorang itu insya Allah ya pemakainya itu akan dikenal, kemudian mereka terlindungi, mereka tidak akan diganggu. Wala yuzaina. Jadi jamaah sekalian itu, jadi berpakaian sebagai bagian dari syariat Islam. Seharusnya jamaah sekalian, di samping kita tadi menutup aurat, insyaallah kita akan menjadikan pakaian itu sebagai ladang pahala. Ya, kenapa? Karena kalau kita mengikuti adab-adab sesuai dengan tuntunan Allah Ta'ala sedang suruna, insyaallah itu kan ibadah namanya. Dan kalau kita beribadah jamaah pasti dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, kita berpakaian dengan baik, menutup aurat, maka insya Allah itu akan menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana adab-adabnya itu? Pertama, pakaian yang kita pakai itu tidak ketat. Ini terutama untuk ibu-ibu, untuk perempuan. Pakaiannya itu Bu, tidak boleh ketat. Tidak boleh ketat. Jadi negara Makassar katanya anak kulit mare. Karena Tuhan tu tahu biasa. Pakai yang anak-anak, ini yang pakai. Jadi pakai yang anak-anak, nampak tolompong pakai, amar itu ya. Akhirnya yang asing ngabut tua, kecini kan yang butuh. Jadi jamaah sekalian, salah satu tuntunannya tidak boleh ketat. Ya, tidak boleh ketat. Yang kedua sekalian, jadi yang pertama jamaah sekalian tidak boleh ketat. Saya sampaikan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada dua kelompok penghuni neraka yang belum aku lihat sebelumnya. Pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang.
Yang kedua, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Gimana itu sekalian? Jadi dia berpakaian tapi kelihatan nampak auratnya. Jadi dia berpakaian tetapi telanjang. Ini hati-hati. Terkadang juga itu ada orang pakai jilbab tapi nampak auratnya. Maaf, terutama ibu-ibu, kalau kita memakai pakaian yang kos itu ya, jilbab kos itu, atau apakah kain jatuh apa namanya itu kan biasanya apalagi naik motor, itu kalau tertib angin itu kan larinya menempel masuk ke tubuh, akhirnya justru nampak aurat kita. Nah ini sekalian, jadi dia berpakaian tetapi kelihatan auratnya, nampak auratnya. Kita juga ini sekalian, bapak-bapak yang punya istri, yang punya anak gadis, coba diingatkan ini ya. Karena Nabi itu perintahkan kepada kita ya. Nabi menyampaikan kepada kita agar disampaikan kepada istri kita, wanita-wanita muslim, itu melalui, jadi Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya itu memerintahkan kepada kita agar disampaikan kepada istri, kepada anak-anak perempuan kita, dan kepada wanita-wanita muslim, supaya mereka itu menutup auratnya. Jadi sekalian, ini supaya mereka itu tidak berpakaian tetapi kelihatan aurat. Kemudian berjalan dengan lentik, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Kira-kira yang mana nih jamaah? Punuk unta, aja punuk unta ya. Bagi acini unta jori dalikan lompo nai, abumbung. Dan kira-kira ne tokunde kapang ne nataba tau makia kunde briolo ni kana kunde pato disambung jauka nampanialle ni gulung, nampanialle ni pakuncirit nai atau ribokon rine nialle ni lambakti. Jadi jamaah sekalian, dia itu ya seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu tercium dari jarak yang jauh. Tamat waktu. Jadi sekalian itu, jadi pakaian ini jangan dianggap main-main, karena bisa menyebabkan seseorang itu dengan pakaiannya dia masuk ke dalam neraka. Sekalian, jadi hadis ini jamaah berhubungan dengan pakaiannya, bermakna bahwa wanita berpakaian tetapi telanjang adalah wanita yang memakai pakaian tetapi pakaian tersebut tidak memenuhi syarat menutup aurat dengan benar. Di antaranya jamaah pakaiannya ketat, dan ada juga pakaiannya yang transparan. Kateneri gua nya ikana pakai baju bodoh padi. Kayak baju bodoh. Dia nyu pakaian jamaah betul-betul tembus pandang. Tidak pasnya gambar-gambarnya apakah sudah dimodifikasi? Saya kira tena mana tembus pandang atau nalapis ini dalangan.
Dulu waktu saya anak-anak itu jamaah, saya masih sempat melihat ya, para gadis-gadis itu memakai pakaian baju bodoh betul-betul tipis dan kelihatan masuk. Jadi, itu jadi transparan. Tidak boleh transparan jamaah. Nah, jadi jamaah sekalian, itu satu persyaratannya. Nah, ini ayat yang saya bacakan tadi, wahai Nabi, wahai Muhammad, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna wa la yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, ini perintah kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin, supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Jadi sekalian, itu kuncinya supaya anak-anak perempuan kita itu aman, tidak dapat gangguan. Maka Bapak sekalian, mari kita jaga pakaiannya. Kita jaga pakaiannya. Jangan sampai keluar rumah Bapak sekalian kalau dia tidak menutup auratnya. Karena itu tanggung jawabnya, bukan hanya dia, tapi tanggung jawab kita selaku orang tuanya, itu nanti akan ditanyai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, saban tamak mi waktu sebetulnya masih, ya, ini baru pada satu syarat, yaitu pakaian tidak boleh ketat. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita akan lanjutkan lagi kajian kita. Sekira demikian, asrul minallah fatul barik wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.